boleh menjadi pokok, keluar ranting, keluar dahan, keluar bunga, keluar buah dengan berbagai jenis dan rasa. Bermakna dalam biji itu ada ilmunya Allah dan bergerak mengikut ilmunya Allah. Saya teruskan dengan kewujudan manusia. Allah Ta'ala ciptakan dari inti sari tanah. Wujudlah manusia seperti mana kita. Dalam diri kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua unsur. Satu jasmani, yaitu jasad. Dua rohani, yaitu batiniah kita. Jasad kita mengikut waktunya, mengikut perkembangannya, mulai dari yang dikenal bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua. Akhirnya nanti kembali semula pada asalnya. Dalam perubahan waktu, kita dipengaruhi oleh waktu sehingga kita tidak dapat mempertahankan diri dalam satu keadaan. Tapi kita akan berubah mengikuti keadaan. Perubahan mengikuti keadaan adalah perubahan mengikuti kehendak Allah yang mengatur segala keadaan. Perubahan mengikuti Allah yang mengatur segala keadaan, Allah Ta'ala beri kebebasan kepada manusia dalam peraturan. Saya ulang, Allah berikan kebebasan kepada manusia dalam peraturan. Maksudnya, Allah berikan kebebasan untuk membuat pilihan. Apakah memilih jalan ke kanan atau memilih ke kiri. Apakah jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Diberikan kebebasan dalam peraturan. Maksudnya yang kedua adalah Allah mengatur dengan syariatnya, dengan peraturannya, dengan undang-undangnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatur kepada manusia dan memberikan rangsangan kepada manusia dan memberikan semangat kepada manusia untuk memilih jalan kebaikan, untuk memilih jalan kebenaran, juga untuk memilih jalan surga. Tapi jangan lupa, Allah Ta'ala juga menguji kepada manusia berhadapan dengan tiga keadaan. Satu, berhadapan dengan syaitan yang nyata-nyata menjadi musuh bagi manusia. Dua, berhadapan dengan dunia yang nyata-nyata dunia ini kita perlu sebab kita dicipta oleh Allah Ta'ala di dunia tidak akan bisa berdiri dengan diri kita sendiri. Lapar kita perlu makan, panas kita perlu kediaman, haus kita perlu minum, hendak pergi kita perlu kendaraan, maka kita perlukan dunia. Yang ketiga, kita dihadapkan oleh Allah Ta'ala dengan nafsu atau keinginan. Tiga keadaan ini menguji kita, apakah kita tetap pada jalan Allah ataupun pada jalan yang menyimpang dari jalan Allah. Ternyata oleh Ibnu Athaillah dalam mengkaji, meneliti perjalanan manusia, beliau mengatakan la tataraqab furuhul aghyar, jangan Anda tunggu habisnya atau selesainya satu halangan, karena tidak akan selesai halangan itu. Sebab setiap saatnya kita akan berhadapan dengan halangan. Halangan yang dimaksudkan di sini adalah cobaan.
Dan cobaan yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang boleh melalaikan ataupun menjauhkan atau melupakan kita kepada Sang Pencipta alam semesta. Oleh itu, Ibnu Athaillah menyebutkan fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu. Karena sesungguhnya itu memutuskan Anda dari adanya perhatian kepada Allah pada sesuatu itu. Artinya, setiap keadaan itu mesti membawa kita, mengingatkan kita untuk ingat dan dekat kepada Allah. Kalau ada sebagian dari kita untuk ingat Allah saja menunggu waktu lapang, tak lapang-lapang. Ya. Karena apa? Selesainya satu urusan akan berhadapan dengan urusan yang baru. Oleh itu kita yang harus menyikapi, kita yang harus menghadapi, kita yang harus mengatur keadaan rohani kita di sebalik keadaan jasmaninya kita. Saya ulang, mengatur keadaan rohani yakni hati kita di sebalik keadaan jasmaninya kita. Kita boleh sibuk dalam arti banyak urusan, tapi di sebalik banyak urusan itu tidak melupakan hati kita kepada Allah dan tidak memutuskan hubungan kita dengan Allah. Justru banyaknya urusan itu adalah banyaknya jalan menuju kepada Allah. Namun tidak semua memahami seperti ini, sehingga banyaknya urusan kadang dianggap sebagai banyaknya halangan. Banyaknya urusan kadang dianggap sebagai sesuatu yang menjauhkan. Cara berpikir jamaah pengajian Al-Hikam harus dibalik. Banyaknya urusan adalah banyaknya jalan untuk ingat Allah, berjalan menuju kepada Allah. Sehingga urusan itu bukan halangan, masalah itu pun bukan halangan, ujian dan cobaan itu pun bukan halangan, tetapi itu adalah berbagai-bagai dan bermacam-macam jalan yang dibukakan oleh Allah untuk kita lebih dekat kepada Allah. Itu yang dikatakan an wujudil muraqabati minhu. Semua dari kehendak Allah Ta'ala itu adalah baik. Tidak ada Allah Ta'ala berkehendak, melainkan kehendaknya adalah membawa kepada kebaikan. Oleh itu selalu saya berpesan untuk diri saya sendiri dan seluruh jamaah bahwa setiap harinya harus mendahulukan rasa syukur kepada Allah yang disertai dengan husnuzon kepada Allah. Walaupun kita belum mampu yang terbaik, tetapi kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun kita tidak mampu untuk mengawal diri kita sentiasa baik, tetapi kita sentiasa bersangka baik. Karena di setiap harinya, untuk 100% menjadi orang baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimah mustahil. Kecuali para nabi dan para rasul itu benar-benar maksum. Selainnya, pasti ada sifat manusia yang menyertai dalam perjalanan hidupnya manusia. Apa sifat manusia? Al-insan mahallul khoto'i wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Artinya dalam satu hari, dalam 24 jam, itu pasti akan terjadi sifat manusia dalam diri manusia. Sifat manusia terjadi pada diri kita. Ya ada lalai, ada lupa, ada salah, dan ada silapnya. Ini sifat manusia yang manusia tidak akan bisa lari dari keasliannya. Namun,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dengan sifat keaslian manusia itu juga adalah kasih dan sayangnya. Karena di sebalik salah, kita akan melihat adanya kebenaran. Di sebalik lupa, kita akan melihat kebenaran atau keaslian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah lalai dan juga lupa. Maka jamaah Al-Hikam sedikit demi sedikit harus mengatur cara berpikirnya dan perasaan persangkaannya untuk senantiasa berprasangka yang baik dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa urusan-urusan kita halangan bagi kita untuk dekat dengan Allah. Jangan menjadikan urusan-urusan kita ini jauh dengan Allah. Tapi jadikanlah urusannya, persoalannya, kesibukannya adalah jalan muraqabah, jalan mendekat kepada Allah. Kemudian Ibnu Athaillah memberikan dasar atau alasan kenapa harus begitu, yakni semua urusannya atau persoalannya atau ujian dugaannya harus menjadikan jalan muraqabah kepada Allah. Fima huwa muqimuka fihi. Pada sesuatu itu di mana Allah mendirikan Anda pada sesuatu itu, yang menjadikan kita berurusan dengan A, B, C, D adalah Allah. Bagaimana kita yang diletakkan dalam urusan itu oleh Allah, kita pula lalai dan lupa dengan Allah. Apalagi sudah sentiasa mendahulukan persangkaan baik kepada Allah. Satu posisi, satu keadaan, keadaan berikutnya, ini adalah kebaikan Allah yang dipindahkan oleh Allah pada kebaikan yang selanjutnya. Saya ulang, dari satu kebaikan Allah yang dipindahkan oleh Allah pada kebaikan yang berikutnya. Oleh itu, muslimin dan muslimah membayangkan sesuatu yang menyenangkan itu diperlukan supaya ada sebuah harapan. Saya ulang, membayangkan sesuatu yang menyenangkan itu diperlukan supaya selalu ada harapan. Contoh, dalam urusan kita dengan hari, ya, membayangkan hari esok untuk semalam, yaitu hari ini, adalah hari yang indah. Kita bayangkan semalam hari ini adalah hari yang indah. Bukan hanya seorang pengantin baru yang menghadapi hari akad nikahnya, ataupun seorang pekerja yang menghadapi hari menerima gajinya, atau seorang ibu menunggu hari kelahiran anaknya. Tetapi hari yang indah itu adalah hari yang dapat dinikmati bersama dengan pemberi hari tersebut. Hari yang indah adalah hari yang dapat dinikmati bersama Allah yang memberikan hari itu. Maka membayangkan hari esok adalah hari yang indah untuk dinikmati bersama Allah. Otomatis dinikmati bersama Allah adalah menikmati kehendak-kehendak Allah. Dan kehendak-kehendak Allah Ta'ala itu pula dibayangkan hidangan-hidangan yang segar atau hidangan-hidangan yang lazat. Sehingga satu keadaan adalah satu hidangan. Berpindah keadaan lagi, satu hidangan lagi. Berpindah keadaan lagi, satu hidangan. Hidangan demi hidangan yang dihidangkan oleh Allah di hari yang indah, maka hari itu akan terasa indah. Dan hari itu pula akan terasa nikmat untuk dinikmatinya. Dan ini bahasa perasaan. Karena muslimin dan muslimah, ya,
mengikut usia tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Ketika berkaca dan bercermin muka kita, kalau sudah tua ya tetap tua. Tapi perasaan kita selalu merasa keindahannya Allah Tuhan yang Maha Indah. Dan setiap keadaan itu muka fihi, Allah lah yang meletakkan kita dalam keadaan itu. Dan semoga keadaan itu adalah bisa menjadi jalan kepada kita, pada orang-orang yang beriman, khususnya jamaah pengajian Al-Hikam, untuk menjadi jalan muraqabah, mendekatnya seorang hamba kepada Sang Pencipta. Di dalam kitab ini, sebagai rujukan kita bersama, diungkapkan kata-kata mutiara dari seorang ahli tasawuf yang bernama Abu Hafs rahimahullah ta'ala alaih. Beliau mengatakan di muka surat 122, Al-fakirus sadiku huwa alladhi yakunu fi kulli waqtin bihukmihi. Fa'idha warada alaihi waridun yushghiluhu an hukmi waqtihi yastawhishu minhu wa yattaqihi. Yang artinya al-fakirus sodik, seorang fakir yang jujur atau yang benar ialah huwaladzi yakunu fi kulli waqtin bihukmihi, yaitu hamba Allah yang selalu ada dalam setiap waktunya mengerjakan hukum waktu. Fa idza warada alaihi waridu, maka apabila datang padanya sesuatu yang membimbingnya, yashghuluhu an hukmi waqtihi yastawhishu minhu wa yattaqihi. Apabila datang padanya sesuatu yang membimbingnya pada hukum, ia gelisah, maka hukum waktu tetap dipelihara. Maksudnya, muslimin dan muslimah, manusia-manusia yang tidak sombong kepada Allah dan mengaku bahwa dirinya sebagai hamba Allah yang tidak sunyi dari kelemahan-kelemahan. Manusia yang begini, itulah manusia yang fakir sebenarnya. Arti fakir dari sudut bahasa adalah perlu. Merasa perlu dengan Allah setiap saat. Merasa perlu dengan Allah setiap keadaan. Bahkan rasa perlunya kepada Allah itu difahami melalui keadaan dirinya dan keadaan yang berhubungan dengan dirinya. Siapa di antara kita ini yang tidak perlu tempat? Semua perlu tempat. Kemudian kita hubungkan siapa yang memiliki tempat. Ketemunya adalah Allah. Di antara kita perlu waktu. Siapa yang punya waktu? Adalah Allah. Kita ini perlu waktu, perlu tempat, di dalam waktu, di dalam tempat. Sedangkan yang punya waktu dan tempat adalah Allah, berarti kita perlu Allah. Perlu Allah berarti fakir di hadapan Allah. Semuanya. Antumul fuqara'u ilallah. Semuanya fakir di hadapan Allah. Artinya perlu dengan Allah. Tapi, nah ini yang perlu menjadi catatan pribadi kita masing-masing. Yang perlu dengan Allah, tidak semua manusia merasa perlu dengan Allah saat manusia terpedaya dengan pemberian-pemberian Allah. Berhentilah ia dengan pemberian dan ia lupa Allah yang Maha memberikan. Berhenti ia pada pemberian dan dia tidak mengenal siapa yang memberikan. Ia merasa perlu dengan pemberian, tetapi ia tidak merasa perlu dengan Allah yang memberikan.
Maka al-fakirus sodik, orang yang perlu itu, orang yang sebenarnya benar-benar perlu atau fakir yang sebenarnya adalah orang yang mengerjakan atau melakukan atau menerima ketentuan hukum di dalam waktu tersebut, walaupun sifat manusia itu ada gelisah, ada susah, ada sedih, ya. Tapi dia tetap terima bahwa kesedihannya adalah jalannya muraqabah kepada Allah. Kesedihannya, kesusahannya, kesulitannya di dalam waktu itu adalah jalannya untuk mengenal kepada Allah. Karena pasti Allah akan mengubah dari satu keadaan kepada keadaan yang sebaliknya. Contoh dari keadaan susah kepada senang. Ini sudah pasti dan itu yang sudah sering kita lalui dan itu yang sudah sering kita jalani. Hanya saja saat kita menjalani perubahan, kadang kita itu lebih mendahulukan kepentingan pribadi sehingga merasa senang itu ketika diberikan sesuatu yang diinginkan dan merasa susah ketika terhalang dari sesuatu yang diinginkan. Tidak salah jika demikian, tapi kita luruskan supaya benar pada yang dimaksudkan. Susah dan senang itu sama-sama jalan menuju kepada Allah. Maka baginda Rasul mengajarkan doa yang masyhur, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Bahkan doa itu kita baca sebelum kita salam menyudahi sholat kita. Setelah kita baca sholawat kepada baginda Rasul sampai innaka hamidum majid, kemudian kita tambah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, lindungi saya dari fitnah, dari azab kubur. Lindungi saya dari azab neraka. Lindungi saya dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Lindungi saya dari fitnahnya Dajjal. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk taat kepadamu, ala ta'atika, dan untuk terima dengan kehendakmu. Baginda Rasul mengajarkan doa ini karena memang baginda mengetahui bahwa yang memegang hati kita bukan kita. Yang membolak-balikkan hati kita adalah yang memegang hati kita. Siapa? Muqallibal qalbi adalah Allah. Oleh itu tidak dapat diukur dan tidak dapat dipastikan orang yang punya duit terus senyum terus. Tidak dapat diukur dan tidak dapat dipastikan kalau orang miskin itu menangis terus. Allah tetap akan membolak-balikkan arahnya hati. Maka pada saat Allah mengarahkan pada sesuatu yang menggembirakan, jadilah suasana gembira dalam diri seseorang. Tapi bila Allah mengarahkan pada sesuatu yang mendukacitakan, maka susahlah seseorang. Nah, ini yang berperan dan punya peranan dan yang memegang adalah Allah. Maka di satu keadaan, kemudian keadaan itu menjadikan kita susah sebagai sifatnya manusia. Semoga kita dapat merasakan itu adalah jalan menuju kepada Allah. Sama juga seperti pada saat kita dihadapkan oleh Allah Ta'ala dengan kesenangan. Itu juga jalan kita menuju kepada Allah. Berarti antara susahnya kita dan senangnya kita ada kesamaan, walaupun ada perbedaan.
Kesamaannya apa? Kedua-duanya jalan menuju kepada Allah. Perbedaannya apa? Dari sifat manusia, kalau susah bukan menjadi pilihan, kalau senang menjadi pilihan. Pilihannya siapa? Pilihannya nafsu. Dan bagaimana kita dalam mengendalikannya melalui ilmu yang Allah Ta'ala berikan, melalui majelis pengajian, melalui kajian Al-Hikam. Ada lagi kata mutiara dari seorang sufi lagi yang bernama Sahal bin Abdullah. Dapat dirujuk di muka surat 123. Beliau mengatakan, "Idza jannakal lailu fala tu'ammilin nahar hatta tuslima lailataka tilka wa tu'addi haqqallahi fiha wa tansuha fiha li nafsika wa idza asbahta fakazalika." Yang artinya idza jannakal lail, apabila Anda telah masuk malam, fala tu'ammilin nahar, maka janganlah Anda fikirkan siang hari. Hatta tuslima lailataka tilka, sehingga hendaklah Anda selamatkan lebih dulu malam Anda itu. Wa tu'addi haqqallahi fiha, dan hendaklah Anda tunaikan lebih dulu hak-haknya Allah dalam malam itu. Wa tansuha fiha li nafsika, dan hendaklah pula Anda menasihati atau muhasabah atau mengoreksi dalam malam itu juga akan diri Anda sendiri. Wa idza asbahta fakazalika, maka demikian pula lah apabila engkau telah sampai pada pagi harinya. Dari kata-kata nasihat, kata-kata hikmah ini untuk memudahkan, saya beri kata yang ringkas. Apa? Nikmati malam yang kita berada di dalamnya. Jangan membayangkan ataupun jangan kita dipengaruhi oleh hari esok pada saat kita berada pada malam hari. Tentu akan timbul sebuah persoalan. Persoalan yang bagaimana? Persoalan bagaimana cara menikmati malam. Ya. Muslimin dan muslimah, versi orang awam atau versinya kebanyakan orang menikmati malam dengan berbagai-bagai cara yang dapat memuaskan nafsunya. Contoh, menikmati malam dengan makan, menikmati malam dengan tidurnya, menikmati malam dengan pasangannya, menikmati malam dengan sesuatu yang dianggap menyenangkan. Padahal yang dimaksudkan di dalam menikmati malam di sini, idza jannakal lailu, ketika kita berada di waktu malam itu adalah bagaimana supaya kita dapat menikmati malam dengan nikmat yang sebenarnya. Lain tidak lain, menikmati malam dengan nikmat yang sebenarnya adalah tu'addi haqqallahi fiha wa tansoha fiha li nafsika, memenuhkan hak-haknya Allah di malam itu. Timbul lagi persoalan, bagaimana memenuhkan hak-haknya Allah? Para jemaah yang dirahmati, dalam hidup ini ada hak, ada kewajiban. Ya, dalam hidup ini ada hak dan juga ada kewajiban. Apa kewajiban kita kepada Allah? Seperti yang disyariatkan. Apa pula hak-haknya Allah, bukan hak kita. Ya. Haknya Allah Ta'ala adalah
sebagai seorang hamba menghambakan, menyerahkan urusannya kepada Allah. Karena setiap urusan tidak lepas dari Allah. Saat diserahkan ke kita, kita terima sebagai amanahnya. Saat kita harus mengembalikannya, maka kita mengembalikan kepada Allah yang empunya urusan dan yang berhak dengan segala urusan itu. Coba bayangkan, ya, ada orang diberikan pinjaman, ya, diberikan pinjaman oleh kawannya, entah itu rumah ataupun kereta ataupun mobil, ya. Saat dia diberikan pinjaman oleh temannya, ia gembira untuk menggunakannya. Karena sudah diberikan, maka gembiralah ia menggunakan fasilitas itu. Tapi bila sudah masanya sudah berada pada tempo masa, ya, yang ditentukan dan harus dipulangkan, ada yang memulangkannya itu dengan kecewa atau dengan sedih. Padahal itu bukan miliknya. Itu adalah pinjaman. Tapi ada yang memulangkannya itu dengan gembira. Kenapa? Karena dia paham bahwa itu bukan milik saya, itu adalah milik dia. Maka dengan gembira, dengan terima kasih, dengan syukur, diserahkan. Itu haknya yang memberikan pinjaman. Apabila ini sudah mulai meresap di dalam hati dan sudah mulai dapat difahami, ketika kita berada di waktu malam, haknya Allah, Tuhan yang memiliki segala-galanya, maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala dengan penuh sukarela, dengan penuh suka gembira, sebagai ekspresi syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Yang kedua, menikmatinya adalah sohafi halinafsika, muhasabah. Ya. Muhasabah ini mengoreksi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Sehingga antara pemberian dan penggunaan dari sesuatu yang diberikan seimbang ketidak. Dan kebanyakannya dari kita, khususnya pada saya sendiri, adalah tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang begini, tersangat banyaknya pemberian Allah yang kita terima, tetapi sangat sedikitnya yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang diberikan oleh Allah Ta'ala teramat banyak, tapi yang kita kembalikan kepada Allah Ta'ala teramat sedikit. Maka dalam Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar, Baginda mengajar kepada kita, Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kita ingat banyaknya pemberian Allah yang kita terima, tapi di satu sisi kita juga ingat kesilapan yang kita lakukan. Apa yang harus kita minta kepada Allah Ta'ala di sebalik pengakuan itu? Faghfirli, ampuni ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang boleh mengampuni dosa itu melainkan hanya Engkau. Terjadilah satu keseimbangan dalam kehidupan. Dan tuan-tuan boleh duduk seperti ini, tidak jatuh karena adanya sebuah keseimbangan. Ada hamba Allah yang diuji dengan sakit vertigo, yang melihat bila mata dibuka seakan-akan bumi ini bergoyang, kemudian tidak dapat seimbang. Dia harus pejam mata dan baring, dan dia takut untuk buka mata karena saat dia buka mata, dia lihat dari sesuatu yang dia lihat itu bergoyang semua.
Tuan-tuan dan puan-puan, saat ini tidak. Ada sebuah keseimbangan dalam tubuh badan kita, sehingga dengan keseimbangan itu kita berjalan tidak jatuh. Dengan keseimbangan itu kita boleh duduk mengaji lebih kurang 1 jam ini. Begitulah juga dalam menghadapi malam harus ada keseimbangan. Keseimbangan yang berhubungan dengan Allah. Besarnya rasa syukur kita kepada Allah. Dan keseimbangan saat kita muhasabah terhadap diri kita dengan adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam diri kita ini. Apabila malamnya sudah dinikmati begitu, esoknya akan sama, atau esoknya copy paste dengan bahasa hikmahnya Sahal bin Abdullah, wa idza asbahta fakadzalika. Ada lagi kata hikmah berikutnya di pembahasan yang sama di halaman dan muka surat 123, bahwa merujuk kepada ayat Al-Quran surah As-Saff ayat 37, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tar qala ya abadif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Cerita Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala telah sampai umur Nabi Ismail untuk berusaha, artinya boleh berjalan. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, ya bunaya, wahai anakku yang tersayang, inni ara fil manami anni azbahuka, aku mimpi dalam tidurku aku disuruh untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, perhatikan bagaimana pendapat kamu. Qala, Ismail pun menjawab, ya abatif al-matu'man, wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, nanti ayah akan mendapati aku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar, golongan orang-orang yang berhati dan berjiwa besar. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, memang tahap atau tingkatan kedudukan, keimanan, keyakinan para nabi dan para rasul adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan kita ataupun orang yang tidak berpredikat nabi dan rasul. Tetapi para nabi dan para rasul itu menjadi teladan bagi kita. Maka kisahnya yang termaktub di dalam Al-Quran adalah menjadi inspirasi, menjadi pelajaran, menjadi penyemangat kepada kita bersama. Ya. Bagaimana kasihnya ayah terhadap anaknya, sehingga seorang ayah harus melepaskan anaknya demi melaksanakan perintah kekasihnya. Mudahnya begini, asalnya tidak ada menjadi ada. Seperti tuan-tuan, asalnya tidak punya anak, kemudian punya anak. Asalnya tidak punya, kemudian diberi. Kemudian sesuatu yang diberikan itu melekat di hati. Ada kasihnya, ada sayangnya, ada rindunya. Ya. Kemudian diuji. Paham ketidak, yakin atau tidak, bahwa yang dikasihi itu adalah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih.
Apakah sesuatu yang diberikan kemudian diminta oleh yang memberikan merasa gelisah ataupun kecewa? Allah rakamkan, Allah abadikan komunikasi ayah dan anak, di mana ayah menyatakan dan menyampaikan kepada anak perintah Allah. Sang anak pun menerima dan memahami bahwa yang dikatakan oleh ayahnya adalah perintah Allah. Ketemu titiknya, ketemu muaranya antara yang dirasakan oleh ayah dan dirasakan oleh anak. Sesuatu itu akan menjadi berat saat kita bersosial atau saat kita berhubungan dengan sesama jika salah satunya tidak menemukan titik temu. Artinya tidak menemukan titik temu di sini, yang satu disambungkan ke Allah, yang satu tidak sambung kepada Allah. Ya. Pada saat salah satunya tidak sambung, maka terjadi perbedaan. Tapi pada saat kedua-duanya sambung, maka akan terjadilah persamaan. Ketika terjadi persamaan akan muncul kerelaan. Kerelaan akan muncul keikhlasan. Dan disitulah isi dari kesabaran yang dikatakan oleh Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sobiri. Terakhir, ya, dalam kajian kata mutiara ini diungkapkan oleh ahlul ma'rifah, orang yang hidupnya selalu diberi peluang ataupun dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk kenal Allah. Beliau mengatakan, mata yastarihul fakir faqala idza lam yara waqtan wairal waqti alladhi huwa fihi. Yang artinya mata yastarihul fakir, bilakah atau kapankah seorang hamba Allah yang fakir itu istirahat? Bilakah orang fakir itu rehat? Faqala, dijawab, idza lam yara waqtan wairal waqti alladhi huwa fihi, yaitu apabila ia tidak melihat waktu selain hanya waktu di mana ia di dalamnya. Tentu perlu saya jelaskan atau perlu diperjelas bahwa sebenarnya tidak ada, maksud tidak ada di sini ialah tidak ada pada manusia itu tidak berada di dalam waktu. Terus bagaimana yang dimaksudkan dalam kata-kata ini? Kapan orang fakir itu rehat? Kalau dia merasa tidak berada di dalam waktu, sedangkan tidak pernah ada seseorang itu lepas dari waktu, berarti tidak ada waktu untuk rehat. Ya. Tidak ada waktu untuk berehat. Loh, apakah saat tidur itu tidak rehat? Apakah orang yang bekerja masuk pukul 8 kemudian berhenti pukul 12 sampai pukul 1 itu tidak rehat? Bahasa lisan dengan bahasa perasaan itu beda. Bahasa lisan ada rehatnya, bahasa perasaan itu tidak ada rehatnya. Kenapa tidak ada rehat? Karena kita tidak pernah satu saat pun bukan jadi hamba Allah. Ya, kita tidak pernah pindah dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya, melainkan tetap bertuhankan Allah. Berarti dari satu keadaan ke satu keadaan kita tetap khidmat kepada Allah. Dan khidmat itulah penghambaan kita kepadanya. Jadi muslimin dan muslimah, sebagai mengakhiri, ya, saya sampaikan sifat kita, sifat manusia,
bahwa manusia itu ada lalai dan lupa, itu harus kita terima. Bahwa manusia itu ada salah dan silapnya, itu harus kita terima. Ya, jangan kita membayangkan kalau tidak ada lalai dan lupa kan saya ibadah terus, atau kalau tidak ada salah dan silapnya saya akan benar terus. Jangan, ya. Karena Allah berkehendak sifat keaslian manusia itu ada lalai dan lupa, maka selalu diambil hikmahnya. Lupa itu ada hikmahnya, salah itu juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya kita kenal diri kita. Setelah kita kenal diri kita, apalagi hikmahnya? Supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ucapan saya supaya kenal adalah supaya tambah kenal. Sekarang ini, tuan-tuan puan-puan jamaah Al-Hikam, kenal Allah. Bertambah umurnya, semoga bertambah kenalnya dengan Allah. Cukup ini untuk pagi hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung pada kata mutiara yang baru, kata mutiara yang ke-24. Semoga semua panjang umur, sehat tubuh badan, berjumpa dan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan minggu lepas tak dapat diteruskan karena setiap 1 bulan sekali ada jamaah Thariqah yang mengaji dan berdatangan, maka minggu lepas tidak dapat diteruskan. Apapun sedikit dari yang kita pelajari, semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan memberkahi. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma hdina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa alimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.